Ya, serial drama sastra bela diri Pagoda Mas Pancer berlanjut lagi di part ke-713 dengan judul kali ini adalah Metode Komunikasi. Selamat mendengarkan serial naratif audio novel ini. Pagoda Emas Pancer 713. Xiao Nunu. Mata Zhou Yuan membelalak kaget saat melihat sosok muda di hadapannya. Xiao Nunu duduk di meja, memegang cangkir teh, dan menyesap sedikit. Teh ini cukup enak. Xiao Nunu tersenyum tipis. Zhou Yuan dipenuhi keraguan. Dia tidak percaya, apakah kau benar-benar temanku Xiao Nunu? Xiao Nunu berkata, siapa lagi aku? Zhou Yuan sangat gugup. Xiao Nunu meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Senior Zhou Yuan, jangan panik, aku bukan penipu. Zhou Yuan melangkah maju, kau kembali. Itu luar biasa. Zhou Yuan terkejut sekaligus gembira. Dia melanjutkan bertanya, bagaimana kau bisa lolos? Xiao Nunu berada dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Dia telah jatuh ke tangan alam ilahi luar. Penguasa malapetaka, ahli strategi hantu, Lingsa, penguasa bulan sumpah, dan anak matahari iblis, semua ahli tak tertandingi di tingkat dewa terhormat tingkat atas atau lebih tinggi. Bagaimana mungkin Xiao Nunu bisa kembali hidup-hidup? Xiao Nunu dengan tenang berkata, mereka pikir mereka bisa mengendalikan takdirku, tetapi mereka tidak tahu, kelalaian mereka memberiku kesempatan. Meskipun Zhou Yuan tidak tahu bagaimana Xiao Nunu kabur, dia benar-benar senang melihatnya selamat dan sehat. Senang kau kembali, senang kau kembali. Zhou Yuan merasa jauh lebih baik dan berkata, jika Tuan Wan dan yang lainnya tahu, mereka akan sangat senang. Aku akan segera memberitahu mereka. Namun, Xiao Nunu menghentikan Zhou Yuan. Dia berkata, Senior Zhou Yuan, tidak ada yang tahu aku telah kembali ke sini kecuali kamu. Zhou Yuan terkejut. Meskipun ada formasi pertahanan di luar Pulau Lansing, dengan bantuan Dewa Dharma Bulan Yao, Xiao Nunu bisa masuk tanpa diketahui. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, dia tiba di sini tanpa membuat siapapun waspada. Zhou Yuan bertanya, kalau begitu, apakah kau tidak ingin kembali ke Istana Ilahi Aliansi? Xiao Nunu membalas, apakah aku perlu kembali? Zhou Yuan terdiam. Memang, Xiao Nunu tidak lagi perlu kembali ke Istana Ilahi Aliansi. Ketika orang-orang dari alam ilahi pusat memilih untuk menyerahkan Xiao Nunu ke alam ilahi luar, Xiao Nunu sudah meninggalkan Istana Ilahi Aliansi. Zhou Yuan menghela napas dan berkata, lebih baik tidak kembali. Bahkan jika kau kembali, keluarga Su, keluarga Qi, dan keluarga Zhen mungkin masih akan mengincarmu. Lebih baik tidak kembali. Zhou Yuan merasa sedikit bimbang. Dia tahu bahwa Xiao Nunu tidak akan lagi bisa bekerja untuk alam ilahi pusat. Zhou Yuan bertanya lagi, lalu kemana kau akan pergi selanjutnya? Xiao Nunu berkata, alam ilahi pusat. Aku masih perlu menemukan dua bahan. Xiao Nunu masih kekurangan dua bahan terakhir untuk berkultivasi tingkat ke-8 dari teknik badan penguasa primordial. Dan alam ilahi pusat kaya akan sumber daya, jadi itu secara alami merupakan pilihan terbaik untuk Xiao Nunu. Selain itu, roh jalan pembantaian masih berada di lembah debu sunyi di alam ilahi pusat. Setelah Xiao Nunu berhasil menembus ke tingkat ke-8, dia juga harus pergi dan mencari roh tersebut. Zhou Yuan mengangguk, lalu mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Lembar giok ini berisi peta alam ilahi pusat, yang mencakup banyak daerah makmur. Jika kamu mencari material, kamu bisa memeriksa tempat-tempat itu. Zhou Yuan kemudian memberitahu Xiao Nunu tentang beberapa negara bagian yang terkenal. Selanjutnya, Zhou Yuan mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Ini adalah token utusan dari Istana Ilahi Aliansi. Kamu dapat menggunakan susunan teleportasi di beberapa negara bagian, yang akan menghemat banyak waktumu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin orang lain tahu kamu kembali, sebaiknya ubah penampilanmu. Xiao Nunu tidak menolak kebaikan Zhou Yuan. Dia menyimpan lembar giok dan token itu. Terima kasih, Senior Zhou Yuan. Tidak ada yang perlu kuucapkan terima kasih. Zhou Yuan melambaikan tangannya, aku hanya bisa melakukan hal kecil ini untukmu. Xiao Nunu tersenyum lalu bertanya, BTW, Senior Zhou Yuan, apakah Senior Qin Kong dan adik Qin Yusuang sudah bersrenitet? Xiao Nunu masih cukup khawatir tentang hal ini. Meskipun Wan Muking telah berjanji padanya, Xiao Nunu masih ingin memastikan. Zhou Yuan mengangguk, mereka sudah bersrenitet. Namun,
Pemimpin King Kong tidak pergi ke Istana Ilahi Aliansi, sebaliknya, dia menunggu di sini untuk Nona Qin Yusuang. Setelah ayah dan anak perempuan itu bersrenitet, mereka meninggalkan Pulau Lansing dan kembali ke Lautan Ilahi Luar. Xiao Nunu agak terkejut, mereka kembali ke Lautan Ilahi Luar. Zhou Yuan membenarkan, lalu menceritakan percakapan King Kong dengan Wan Muking. Mendengar bahwa King Kong dan Qin Yusuang menolak untuk tinggal di alam ilahi pusat demi dirinya, Xiao Nunu merasakan kehangatan di hatinya. Setelah obrolan singkat, Xiao Nunu bersiap untuk pergi. Senior Zhou Yuan, aku pamit sekarang. Kamu tidak perlu memberitahu siapapun tentang kepulangan aku. Baik, Zhou Yuan mengangguk, aku tahu. Kemudian, sosok Xiao Nunu melesat dan menghilang dari tempat itu. Namun saat itu, Zhou Yuan terkejut menemukan sebotol pil di atas meja di depannya. Zhou Yuan terkejut, apa ini? Kemudian, suara Xiao Nunu terdengar di telinganya, Senior Zhou Yuan, sebotol pil ini untuk kamu. Ini dapat membantu kamu menembus ke alam yang mulia ilahi. Hati Zhou Yuan bergetar, meskipun Zhou Yuan adalah utusan Istana Ilahi Aliansi, kultivasinya tidak tinggi. Karena bakat dan kurangnya sumber daya, Zhou Yuan masih terjebak di tingkat Kaisar Dewa Surgawi sempurna. Botol pil di depannya adalah salah satu dari banyak rampasan yang diperoleh Xiao Nunu di Sekte Matahari Iblis. Itu bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari Xiao Nunu untuk Zhou Yuan. Zhou Yuan mengambil botol pil di atas meja, ekspresinya agak bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa kali ini Xiao Nunu mungkin akan menimbulkan badai besar. Domain Ilahi Pusat, Provinsi Beku, Kota Daun Beku. Provinsi Beku adalah provinsi yang terletak di wilayah perbatasan Domain Ilahi Pusat. Dan Kota Daun Beku adalah kota utama Provinsi Beku. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba di Kota Daun Beku. Penampilannya telah berubah. Wajahnya kini tampak berbeda dan lebih muda. Nama Xiao Nunu telah menggema di seluruh alam ilahi pusat setelah pertempuran di Pulau Lansing. Namun, kembalinya Xiao Nunu kali ini terutama untuk mencari daun jantung bodi dan esensi jantung api ungu. Hal-hal lain bisa menunggu. Bagi Xiao Nunu, tidak ada yang lebih penting daripada menembus ke tingkat ke-8 teknik badan hegemon pancer. Namun, meskipun kota Frostleaf makmur, Xiao Nunu, setelah berkeliling kota, belum menemukan apa yang dicarinya. Daun jantung bodi dan esensi jantung api ungu adalah harta karun yang sangat langka. Biasanya hanya muncul sekilas. Oleh karena itu, Xiao Nunu tidak mendapatkan apapun. Sepertinya kota Frostleaf tidak memiliki kedua bahan itu, aku harus pergi ke tempat berikutnya. Gumam Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Tentu saja, Xiao Nunu tidak terburu-buru. Dia memiliki urusan lain yang harus diurus. Saat malam menjelang, Xiao Nunu tiba di restoran paling mewah di kota Frostleaf dan memesan kamar. Setelah memasuki ruangan, Xiao Nunu memasang beberapa penghalang. Kemudian, Xiao Nunu mulai berkultivasi. Dalam pertempuran alam dewa luar, Xiao Nunu tidak hanya membunuh banyak jenius alam dewa luar, tetapi juga, dengan bantuan Dewi Pembantaian, membunuh bahkan Moyangsi. Xiao Nunu juga memperoleh sejumlah besar esensi energi dalam proses tersebut. Esensi energi ini belum dimurnikan, dan sekarang dia dapat mengubah semuanya menjadi kekuatannya sendiri. Di alam ilahi pusat, benua beku, dan kota daun beku, Xiao Nunu menghabiskan beberapa hari di sebuah ruangan yang dipenuhi penghalang pembatas. Selama hari-hari itu, dia memurnikan semua esensi energi di dalam badannya. Pada saat ini, kultivasi Xiao Nunu mencapai terobosan lain. Aku telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa tingkat surgawi. Xiao Nunu membuka matanya, cahaya terang berkobar di dalamnya. Dalam pertempuran di alam ilahi luar ini, Xiao Nunu telah memperoleh sejumlah besar esensi energi. Tentu saja, esensi energi terkuat adalah milik Moyangsi. Esensi energi ini juga merupakan kunci terobosan beruntun Xiao Nunu di dua alam kecil. Pada saat ini, Xiao Nunu telah mencapai puncak alam sempurna, sehingga hanya satu langkah lagi sebelum mencapai alam dewa terhormat tingkat rendah. Hanya satu langkah lagi, dan Xiao Nunu dapat mencoba mencapai tingkat ke-8 dari teknik badan penguasa primordial. Namun, sebelum itu, Xiao Nunu perlu menyelesaikan dua material yang tersisa. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan selembar giok. Gulungan giok ini berisi peta alam ilahi pusat yang diberikan kepadanya oleh Zhou Yuan. Bas, kekuatan ilahi disuntikkan ke dalamnya, dan gulungan giok itu segera bersinar terang. Detik berikutnya, layar cahaya besar muncul di depan Xiao Nunu.
Banyak koordinat ditandai di layar cahaya tersebut. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, tidak ada yang kuinginkan di kota Frostleaf. Mari kita pergi ke Xiongzu selanjutnya. Xiongzu adalah salah satu wilayah paling makmur di alam ilahi pusat. Sumber dayanya melimpah. Xiao Nunu memutuskan untuk mencoba peruntungannya di sana. Terlebih lagi, kota Frostleaf memiliki susunan teleportasi yang terhubung langsung ke Xiongzu, sehingga lebih nyaman bagi Xiao Nunu. Dia tidak perlu melakukan perjalanan langsung. Tentu saja, jika dia tidak mempertimbangkan konsumsi energi, Xiao Nunu dapat meminta Dewi Pembantaian menggunakan teknik pelarian kekosongan besar untuk berteleportasi ke sana. Teknik pelarian kekosongan besar milik Xiao Nunu sendiri tidak dapat menempuh jarak sejauh itu. Namun, menurut Xiao Nunu, itu tidak perlu. Lagi pula, teknik kabur dari kekosongan agung adalah keterampilan yang dia gunakan untuk kabur, dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah itu, Xiao Nunu melepaskan batasan di ruangan itu. Dan meninggalkan kedai, kota Frostleaf, rumah Tuan Kota. Tuan Kota Frostleaf adalah seorang lelaki tua yang baik hati. Dia mengenakan jubah putih dan agak gemuk. Namanya Yusing, dan dia memiliki kultivasi dewa terhormat tingkat bawah tingkat menengah. Junior Wuhen menyapa Tuan Kota Yusing. Aku ada urusan yang harus diurus di Xiongzu dan ingin meminjam susunan teleportasi di kota Frostleaf. Xiao Nunu tiba di rumah Tuan Kota dan mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh Zhou Yuan. Xiao Nunu telah mengubah penampilan dan namanya menjadi Wuhen. Meskipun Xiao Nunu telah menggunakan nama Xiao Wuhen ketika dia berada di Akademi Ilahi Selatan, hanya sedikit orang di domain ilahi pusat yang mengetahuinya. Yusing mengambil token itu dan memeriksanya sebentar. Ini adalah token Istana Ilahi Aliansi. Xiao Nunu mengangguk. Yusing tidak mempersulit Xiao Nunu. Setelah mengembalikan token kepada Xiao Nunu, dia berkata kepada seorang kapten penjaga di luar aula, Komandan Wu, bawa dia ke platform teleportasi. Baik, Tuan Kota. Pria yang dipanggil Komandan Wu itu tinggi dan berjanggut lebat. Dia tampak seperti pria yang tangguh dan berani. Tingkat kultivasinya berada di puncak Kaisar Ilahi tingkat bumi. Ikuti aku, kata Komandan Wu. Segera, Xiao Nunu mengikuti Komandan Wu menuju utara istana Tuan Kota. Sesaat kemudian, dipimpin oleh Komandan Wu, Xiao Nunu tiba di sebuah plaza yang luas. Beberapa platform teleportasi dibangun di plaza tersebut. Setiap platform dijaga oleh seseorang. Susunan teleportasi ini menuju Xiongzu. Komandan Wu membawa Xiao Nunu ke kaki salah satu platform teleportasi. Kemudian, dia berkata kepada salah satu penjaga, dia akan pergi ke Xiongzu, aktifkan susunannya. Penjaga itu mengangguk setuju, baik, Komandan Wu. Tepat ketika Xiao Nunu hendak melangkah ke platform, serangkaian langkah kaki yang berisik mendekat. Beberapa sosok berjalan menuju alun-alun. Mereka adalah beberapa sosok yang relatif muda, 3 pria dan 1 wanita. Masing-masing berpakaian sangat elegan, dan masing-masing menunjukkan ekspresi arogan. Namun, tingkat kultivasi mereka relatif rata-rata, yang terkuat hanya berada di tahap awal Kaisar Ilahi tingkat surga, dan yang lainnya semuanya berada di Kaisar Ilahi tingkat bumi. Yang terpenting, Yusing, penguasa kota Frostleaf, juga bersama mereka. Meskipun Yusing adalah penguasa kota dan dewa terhormat tingkat bawah yang kuat, ia merendahkan sikapnya di depan para pemuda dan wanita itu. Tuan Kota Yusing, bisakah kami menggunakan susunan teleportasi sekarang? Tanya salah satu pemuda. Yusing tersenyum dan berkata, tentu saja, dengan status keluarga Qi di domain ilahi pusat, kita dapat menggunakan susunan teleportasi kapanpun kita mau. Pemuda itu tersenyum puas. Tidak jauh dari sana, secercah kejutan terlintas di mata Xiao Nunu. Keluarga Qi, keluarga tempat Qi Fengling berasal. Mendengar nama keluarga Qi, rasa dingin menjalari hati Xiao Nunu. Keluarga Qi adalah salah satu dalang yang telah mempercayakan diri mereka ke alam ilahi luar. Pada saat ini, komandan bela diri yang berdiri di sebelah Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Qi telah mengirim beberapa kelompok orang. Sepertinya mereka akan pergi ke alam ilahi timur lagi. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya menganggapnya serius. Kata-kata alam ilahi timur membuat hati Xiao Nunu berdebar kencang. Dia kemudian bertanya kepada Komandan Wu di sampingnya, Komandan Wu, apakah mereka akan pergi ke alam ilahi timur? Komandan Wu mengangguk, ya. Xiao Nunu bertanya lagi, apakah kamu tahu untuk apa mereka pergi ke alam ilahi timur? Komandan Wu menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa bertanya? Beraninya kita,
Kota kecil seperti Frostleaf ikut campur dalam urusan keluarga Qi. Wilayah ilahi timur sangat penting bagi Xiao Nunu. Meskipun ia bergabung dengan Istana Ilahi Aliansi sebagai anggota Akademi Ilahi Selatan, ia selalu tinggal di wilayah ilahi timur sebelum itu. Tempat-tempat seperti Sekte Ilahi Xuanxiao di Yunzhou dan Akademi King Xuan di Xuanzhou memiliki rasa memiliki yang kuat baginya. Jika Akademi Ilahi Timur tidak melakukan hal PA itu, Xiao Nunu tidak akan pergi, tetapi itu tidak berarti dia membenci seluruh wilayah ilahi timur. Sebaliknya, dia memiliki banyak teman di sana. Komandan Wu berkata kepada Xiao Nunu, "Jangan membuat masalah, cepat pergi." Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berjalan ke susunan teleportasi di depan. Pada saat yang sama, keempat anggota keluarga Qi telah menaiki susunan teleportasi. Platform teleportasi itu sangat megah dan dibangun dengan mewah. Tuan Kota Yusing, aktifkan susunannya. Ketika kami kembali setelah menyelesaikan misi kami pasti akan menyampaikan pujian untuk kamu kepada para tetua klan. Kata pemuda dari keluarga Qi di depan kelompok itu. Yusing berseri-seri gembira, menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih, teman muda Qi Yuan. Kemudian dia segera memerintahkan susunan teleportasi untuk diaktifkan. Bas, susunan teleportasi mulai beroperasi di detik berikutnya. Dengan ruang yang berputar, rune-rune berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform, diikuti oleh pilar cahaya besar yang melesat lurus ke langit. Sebuah gerbang spasial seperti pusaran muncul di langit. Hampir bersamaan, susunan teleportasi Xiao Nunu juga aktif, menciptakan lorong spasial di atasnya. Namun, dalam hal skala, susunan teleportasi Xiao Nunu jelas kurang mengesankan daripada milik keluarga Qi. Wus, 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 wus. Kemudian, keempat sosok dari keluarga Qi menentang gravitasi dan terbang ke kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka memasuki gerbang spasial dan menghilang tanpa jejak. Melihat keempatnya pergi, Tuan Kota Yusing melambaikan tangannya. "Cukup, tutup susunannya." "Baik," jawab salah satu penjaga. Kemudian, Yusing berbalik, bersiap untuk pergi. Sementara itu, Xiao Nunu juga terbang ke kehampaan. Pada saat itu, Xiao Nunu berubah pikiran. Awalnya berniat pergi ke Xiongsu, Xiao Nunu tiba-tiba berubah pikiran. Dengan sebuah pikiran, rune ilahi emas menyala di antara alisnya, dan dia melepaskan kekuatan keheningan, yang segera memengaruhi pengoperasian susunan teleportasi. Namun, susunan teleportasi yang menuju ke wilayah ilahi timur tidak terpengaruh. Setelah mengirim keempat anggota keluarga Qi pergi, susunan teleportasi mulai menutup. Namun, tepat sebelum susunan teleportasi menutup, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya dengan suara wus dan segera muncul di dalam susunan teleportasi yang menuju ke wilayah ilahi timur. Xiao Nunu sangat cepat, dan karena dia memasuki susunan teleportasi wilayah ilahi timur pada detik terakhir, tidak ada seorang pun yang hadir memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dengan suara wus, susunan teleportasi yang menuju ke wilayah ilahi timur berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, susunan teleportasi yang menuju ke Xiongzhou juga kembali normal setelah jeda singkat. Karena Xiao Nunu menghilang dari susunan teleportasi, orang-orang dari istana Tuan Kota secara alami berasumsi bahwa Xiao Nunu telah pergi ke Xiongzhou. "Mahteikan susunan ini juga," kata Komandan Wu. "Baik," penjaga itu setuju dan segera memahteikan susunan teleportasi. "Tutup formasi ini juga," kata Komandan Wu. "Baik," penjaga yang bertugas melindungi formasi itu setuju. Penduduk kota Frostleaf tidak menyadari ada yang salah. Bahkan Tuan Kota Yusing pun tidak. Waktu Xiao Nunu sangat tepat. Tepat sebelum formasi yang menuju ke wilayah ilahi timur tertutup, dia beralih dari susunan teleportasinya ke wilayah ilahi timur. Komandan Wu dan yang lainnya mengira Xiao Nunu telah pergi ke Xiongzhou. Tetapi pada saat terakhir, Xiao Nunu tetap pergi ke wilayah ilahi timur. Bagaimanapun, Xiao Nunu masih memiliki banyak teman di Akademi Ilahi Timur di sana, terutama di Xuanzhou dan Yunzhou. Apa tujuan keluarga Qi pergi ke wilayah ilahi timur kali ini? Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Xiao Nunu memutuskan untuk pergi dan melihat. Adapun untuk menemukan dua material terakhir, dia hanya bisa menundanya. Sebuah wilayah pegunungan yang kaya akan energi spiritual. Di sebuah lembah, wus, 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 4 kultivator keluarga Qi, dipimpin oleh Qi Yuan, muncul di platform teleportasi. Apakah ini wilayah ilahi timur? Energi spiritualnya sangat tipis, tidak bisa dibandingkan dengan wilayah ilahi pusat kita.
Pembicara adalah seorang wanita dalam kelompok itu. Ekspresi jijik terpancar di wajahnya. Seorang pemuda lain tertawa geli, energi spiritual di sini sudah cukup bagus, kalau tidak mereka tidak akan membangun susunan teleportasi di sini, kan? Kakak senior Qi Yuan. Qi Yuan tersenyum tipis, kita bahkan belum mencapai wilayah ilahi timur, kita masih perlu terbang sebentar. Wanita itu semakin jijik, benarkah? Kita masih perlu terbang, kapan kita akan sampai di Xuanzu? Tepat saat itu, beberapa sosok mendekat, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam dan memiliki tingkat kultivasi kaisar ilahi tingkat bumi tahap awal. Dia memandang Qi Yuan dan kelompoknya dengan penuh hormat. Nama aku Yuan Shao, penjaga tempat ini. Aku baru saja bertemu dengan kamu sekalian. Kami mohon maaf karena tidak menyambut kamu dengan baik. Qi Yuan berkata dengan tenang, seberapa jauh tempat ini dari Xuanzu di wilayah ilahi timur? Yuan Shao menjawab, kamu sekalian dapat melakukan perjalanan ke arah timur. Setelah memasuki wilayah ilahi timur, kamu dapat menggunakan susunan teleportasi di Dongzu. Qi Yuan bertanya, bisakah susunan teleportasi di Dongzu langsung menuju Xuanzu? Yuan Shao menggelengkan kepalanya, tidak, susunan teleportasi di Dongzu hanya dapat menuju ke negara terdekat di Dongzu, bukan ke Xuanzu. Benarkah? Wanita itu mengerutkan kening, langsung kesal, apa yang terjadi? Xuanzu bahkan tidak memiliki susunan teleportasi. Tempat yang sangat terbelakang. Yuan Shao menjelaskan, Xuanzu hanya dianggap sebagai negara biasa di wilayah ilahi timur, jadi belum ada susunan teleportasi yang terhubung ke Dongzu yang dibangun. Mohon maafkan kami, tuan-tuan. Wanita itu sedikit tidak sabar, tempat terpencil. Yuan Shao tampak malu. Qi Yuan berkata, baiklah, adik Qi Liu, cukup bicara. Ayo cepat berangkat. Tanpa berlama-lama, keempatnya mengikuti instruksi Yuan Shao dan terbang ke arah timur. Yuan Shao dan yang lainnya menghela napas tak berdaya. Orang-orang dari wilayah ilahi pusat begitu sombong. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang-orang ini bukan orang biasa, mereka dikirim oleh keluarga Qi. Keluarga Qi lagi, bukankah mereka baru-baru ini mengirim beberapa orang? Siapa tahu, wilayah ilahi timur akhir-akhir ini semakin bergejolak. Sementara itu, di balik lembah, di puncak gunung, kilatan dingin muncul di mata Xiao Nunu. Susunan teleportasi tidak hanya membawa 4 anggota keluarga Qi. Ada 5 orang secara total. Orang kelima adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu tiba di saat-saat terakhir sebelum susunan teleportasi tertutup, tetapi karena kekuatan Xiao Nunu jauh melampaui mereka, mereka tidak menyadarinya. Xuanzu, Xiao Nunu mensibir, menarik. Dari percakapan antara keempat anggota keluarga Qi dan Yuan Shao, Xiao Nunu sudah tahu bahwa tujuan keluarga Qi adalah Xuanzu. Dan Xuanzu adalah tempat Akademi King Xuan berada. Hal ini membuat Xiao Nunu merinding. Meninggalkan lembah, Qi Yuan, Qi Liu, dan 2 lainnya terbang ke arah timur. Kecepatan mereka cepat, tetapi dibandingkan dengan Xiao Nunu, mereka seperti kura-kura yang merayap. Wus, dalam sekejap, Xiao Nunu menyusul keempatnya dan menghalangi jalan mereka. Keempat anggota keluarga Qi terkejut. Siapa kau? Berani-beraninya kau menghalangi jalan kami. Qi Yuan menatap dingin pendatang baru itu. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, apa tujuanmu pergi ke Xuanzu? Keempatnya saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka mensibir, siapa kau? Berani-beraninya kau menguping pembicaraan kami. Begitu selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan seberkas cahaya emas melesat keluar dari ujung jarinya. Bang, kepala murid keluarga Qi itu langsung tertembus. Jejak darah merah berceceran, mata korban membelalak, lalu badannya dengan cepat berubah menjadi debu. Ekspresi ketiga orang lainnya berubah drastis. Mereka baru saja tiba di wilayah ilahi timur, dan hal seperti ini sudah terjadi. Qi Liu sangat marah. Dia berkata dengan ganas, kau berani membunuh temanku. Apakah kau tahu siapa kami? Apakah kau percaya kami akan memusnahkan seluruh klanmu? Xiao Nunu berkata dengan tenang, aku membunuh anggota keluarga Qi. Yang lain semakin marah. Pemimpin mereka, Qi Yuan, berkata tajam, karena kau tahu kami anggota keluarga Qi, kau masih berani menyerang kami. Cukup bualanmu. Xiao Nunu tidak membuang kata-kata. Dia merentangkan kelima jarinya, dan telapak tangan emas hantu terulur untuk mencengkeram pemimpin mereka, Qi Yuan. Yang terakhir tidak punya kesempatan untuk kabur dan langsung ditancapkan di atas kepalanya oleh telapak tangan emas itu.
Detik berikutnya, Xiao Nunu langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Segera, semua informasi dalam pikiran Qi Yuan terungkap kepada Xiao Nunu. Setelah pencarian jiwa selesai, telapak tangan emas itu menekan ke bawah, dan dengan suara bang yang keras, Qi Yuan, yang memiliki kultivasi Kaisar Dewa Langit, langsung meledak menjadi awan kabut darah. Dua anggota keluarga Qi yang tersisa ketakutan. Bahkan Qi Yuan yang terkuat pun langsung terbuniu, betapa mengerikannya kekuatan di hadapan mereka. "Kau, siapa sebenarnya kau?" tanya Qi Liu dengan panik. Xiao Nunu dengan dingin berkata, "Xiao Nunu, apa?" Mendengar nama ini, kedua orang yang tersisa terdiam, wajah mereka pucat pasi. Karena nama Xiao Nunu sangat terkenal di alam ilahi pusat akhir-akhir ini. Tapi bukankah Xiao Nunu berada di tangan alam ilahi luar? Mustahil, Xiao Nunu sudah jatuh ke tangan alam ilahi luar, dia tidak mungkin kembali hidup-hidup. Qi Liu menggelengkan kepalanya berulang kali, "Kalian bukan dia, kalian tidak mungkin dia tidak mungkin masih hidup." Xiao Nunu tidak repot-repot menjelaskan. Dia sudah mencari jiwa Qi Yuan dan mengetahui tujuan perjalanan mereka. Karena itu, tidak perlu membiarkan kedua orang ini hidup. Segera, Xiao Nunu mengangkat lengannya, dan serangan telapak tangan emas yang mengerikan lainnya menghantam ke depan. "Kakak Qi Liu, lari. Pergi." Kedua orang itu tidak peduli apakah pihak lain benar-benar Xiao Nunu, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali bukan tandingan baginya. Namun, kabur juga tidak ada gunanya. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Jika pihak lain adalah anggota keluarga lain, Xiao Nunu mungkin akan menunjukkan belas kasihan, tetapi karena mereka berasal dari keluarga Qi, Xiao Nunu tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Duar, ruang itu bergetar hebat, dan gelombang kejut yang tebal menyebar, seketika mengubah dua anggota keluarga Qi yang tersisa menjadi dua gumpalan kabut darah. Setelah dengan santai membunuh 4 orang, Xiao Nunu berbalik dan pergi, terbang menuju wilayah ilahi timur. Pada saat ini, Dewi Pembantaian bertanya dengan penasaran, apa tujuan perjalanan keluarga Qi ke Xuanzu? Dewi Giok Cahaya Bulan juga bertanya, apakah untuk membalas dendam padamu dan kemudian mempersulit orang-orang di Akademi King Xuan? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak. Dewi Giok Cahaya Bulan bertanya, lalu apa? Xiao Nunu menjawab, aneh, keluarga Qi pergi ke Xuanzu untuk mencari seseorang. Dewi Pembantaian bertanya, siapa dia? Xiao Nunu berkata, seorang wanita bernama Kui Wei. Kui Wei, nama yang asing. Dalam ingatan Xiao Nunu, dia tidak mengenal orang ini. Namun, Kui Wei ini justru membuat keluarga Qi dari alam ilahi pusat mengirim orang dari jauh, yang berarti pihak lain jelas bukan orang biasa. Xiao Nunu sangat mengenal Xuanzu. Xiao Nunu awalnya bergabung dengan Akademi King Xuan untuk mencari bahan untuk kultivasi tingkat ke-7 teknik badan hegemon pancer. Kemudian, atas undangan dekan Akademi King Xuan, Mo Xuan, ia mewakili Akademi dalam turnamen 7 Akademi. Pada saat itu, Xiao Nunu seorang diri menekan banyak jenius dari Akademi Tai, Akademi Hongfeng, Akademi Langye, Akademi Tianlan, Akademi Zange, dan Akademi Tianhe. Ia kemudian memimpin Akademi King Xuan meraih kejuaraan pertama mereka. Namun, kesuksesan besar menimbulkan iri hati. Akademi Tai dan Akademi Langye bergabung untuk menyerang Akademi King Xuan. Pada saat yang krusial, Xiao Nunu berhasil menembus ke tingkat ke-7 teknik badan hegemon pancer, membangkitkan badan hegemon pancer tertinggi. Dengan upaya luar biasa Xiao Nunu, ia menghancurkan Akademi Tai dan Akademi Langye. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Keterlibatan dinasti ilahi Tai, dinasti ilahi Langye, dan dinasti ilahi King Xuan semakin memperumit masalah. Dengan bantuan Dewi Pembantaian, Xiao Nunu menghancurkan 3 dinasti ilahi besar Tai, Langye, dan King Xuan. Setelah itu, situasi di Xuanzu mengalami perubahan yang luar biasa. Karena itu, Xiao Nunu sangat familiar dengan Xuanzu. Dia belum pernah mendengar tentang tokoh penting bernama Kui Wei. Kui Wei tunggu Xiao Nunu tiba-tiba mendapat ilham. Dia bergumam, Ibu Presiden Ning Ziyue bernama Ning Wei. Ning Ziyue, Wakil Presiden Kamar Dagang Qin Xuan. Dia adalah teman baik Xiao Nunu. Di Xuanzu, Ning Ziyue telah banyak membantu Xiao Nunu. Ambil contoh jalur pembantaian, tombak, fragmen kedua peta itu diberikan kepada Xiao Nunu oleh Ning Ziyue. Kemudian, keduanya bahkan pergi ke Lizu bersama untuk menghadiri pameran dagang. Di pameran dagang itulah Xiao Nunu menemukan 2 fragmen peta lainnya.
Setelah itu, Xiao Nunu mengumpulkan semua fragmen dan berhasil mendapatkan jalur pembantaian pertama. Ning Wei, dia adalah presiden kamar dagang Qinchuan. Dia juga ibu Ning Ziyue. Selain itu, Ning Wei selalu enggan membiarkan Ning Ziyue terlalu banyak berhubungan dengan Xiao Nunu. Tentu saja, Ning Wei tidak membenci Xiao Nunu sebagai pribadi, tetapi dia merasa Xiao Nunu memiliki terlalu banyak rahasia, dan jika Ning Ziyue terlalu dekat, itu akan mudah menimbulkan masalah. Dulu ketika Xiao Nunu dan Ning Ziyue berada di Lizhu, Ning Wei dan Ning Yan, seorang tetua kamar dagang Qinchuan, mengikuti mereka sampai ke sana. Saat itu, Ning Wei juga secara proaktif memberitahu Xiao Nunu bahwa dia dan putrinya hanya menginginkan kehidupan yang damai, dan berharap Ning Ziyue dapat menjalani kehidupan yang stabil tanpa gangguan dari dunia luar. Karena itu, Ning Wei berharap Xiao Nunu dan Ning Ziyue akan menjaga jarak. Ning Wei Kui Wei gumam Xiao Nunu pada dirinya sendiri, mungkinkah mereka orang yang sama? Meskipun hanya tebakan, semakin Xiao Nunu memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Pertama, Ning Ziyue telah memberitahu Xiao Nunu bahwa dia bukan penduduk asli Xuanzu. Dia dan Ning Wei telah bepergian ke banyak tempat sebelumnya, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Selain itu, Ning Wei, sebagai presiden kamar dagang Qinchuan, meskipun seorang wanita, selalu menyembunyikan tingkat kultivasinya di Xuanzu. Mungkin ada rahasia yang tersembunyi di sini. Ekspresi Xiao Nunu berubah serius, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata, mungkinkah masalah ini benar-benar terkait dengan Ning Ziyue dan putrinya? Mungkinkah masalah ini benar-benar terkait dengan Ning Ziyue dan putrinya? Keraguan muncul di hati Xiao Nunu. Namun, nama Ning Wei dan Kui Wei saja tidak bisa membuktikan apapun. Satu-satunya cara untuk memastikan adalah kembali ke Xuanzu dan menyelidiki. Selama Ning Ziyue selamat dan sehat, maka Xiao Nunu hanya terlalu banyak berpikir. Dewi Pembantai bertanya, haruskah kita kembali dan memeriksa? Xiao Nunu mengangguk, ya, Ketua Guild Ning Ziyue banyak membantu aku sebelumnya, jadi aku akan kembali dan memastikan untuk menenangkan pikiran aku. Xiao Nunu baru saja mencari ingatan Qi Yuan. Sebelumnya, keluarga Qi telah mengirim orang lain ke Xuanzu. Tingkat kultivasi terendah di antara mereka yang dikirim oleh keluarga Qi adalah Kaisar Ilahi tingkat rendah. Orang-orang ini bukan apa-apa di domain ilahi pusat, tetapi di Xuanzu, mereka cukup kuat untuk membawa kehancuran. Terlepas dari apakah masalah ini terkait dengan Ning Wei dan Ning Ziyue, Xiao Nunu harus kembali dan memeriksa. Seketika itu juga, Xiao Nunu tanpa basa-basi langsung menggunakan teknik kabur dari kekosongan agung. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana situasi di Xuanzu, jadi Xiao Nunu tidak berani menunda. Xiao Nunu menggunakan teknik kabur dari kekosongan agung 4 kali berturut-turut, ditambah 1 kali lagi dengan Dewi Pembun Niu, tiba di Xuanzu dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, menggunakan teknik kabur dari kekosongan agung 4 kali dalam waktu singkat hampir mencapai batas kemampuannya. Terlebih lagi, dalam hal jarak teleportasi, Xiao Nunu jauh lebih rendah daripada Dewi Pembun Niu. Oleh karena itu, Xiao Nunu sebagian besar menggunakan teknik kabur dari kekosongan agung untuk melawan musuh, sementara teknik kabur dari kekosongan agung milik Dewi Pembun Niu adalah keterampilan yang secara khusus digunakan Xiao Nunu untuk mempertahankan diri. Xuanzu, di atas pegunungan tertentu, sejak kehancuran 3 dinasti Dewa Besar Tai, Lang Ye, dan King Xuan, situasi di Xuanzu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. 7 akademi Dewa Besar yang semula ada kini tinggal 5. Xiao Nunu sangat familiar dengan wilayah ini. Setelah tiba di Xuanzu, Xiao Nunu juga bergegas ke kamar dagang Qinchuan secepat mungkin. Awalnya, Xiao Nunu mengira kamar dagang Qinchuan hanyalah tempat perdagangan biasa. Kemudian, melalui interaksinya dengan Ning Ziyue, Xiao Nunu mengetahui bahwa ibunya, Ning Wei, bukanlah orang biasa. Tentu saja, setiap orang memiliki rahasia. Xiao Nunu tidak menyelidiki rahasia Ning Wei. Dia juga mengikuti instruksi Ning Wei dan tidak banyak berhubungan dengan Ning Ziyue, hanya sesekali mengunjunginya. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di kamar dagang Qinchuan. Saat tiba, perasaan gelisah menyelimutinya. Kamar dagang Qinchuan yang dulunya besar kini benar-benar kosong. Apa ini? Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia melangkah masuk, interiornya telah dikosongkan. Berbagai barang berserakan di mana-mana. Meja, kursi, konter, dan barang-barang lainnya tergeletak di lantai. Kamar dagang Qinchuan dulunya sangat makmur, dengan banyak tamu.
Tetapi yang dilihat Xiao Nunu adalah pemandangan yang sepi. Xiao Nunu menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki dan memastikan bahwa seluruh kamar dagang Qinchuan kosong. Melihat ini, secercah kekhawatiran terlintas di mata Xiao Nunu. Apakah keluarga Qi benar-benar mengincar kamar dagang Qinchuan? Atau hanya kebetulan, mungkin kamar dagang Qinchuan hanya pindah lokasi? Xiao Nunu teringat Akademi Qinchuan. Aku ingin tahu apakah ada petunjuk di Akademi Qinchuan. Tanpa berlama-lama, Xiao Nunu menuju Akademi Qinchuan. Akademi Qinchuan. Setelah mengalami banyak gejolak di Xuanzu, Akademi Qinchuan telah menjadi pemimpin tak terbantahkan dari 5 akademi besar. Dalam pertempuran sebelumnya, Akademi Taiyi dan Akademi Langye bersama-sama menyerang Akademi Qinchuan, menyebabkan banyak korban jiwa. Pada saat itu, Xiao Nunu berada pada momen penting dalam upaya menembus badan primordial tertinggi, dan karena tidak dapat berkonsentrasi, Dewi Pembantai menggunakan teknik perebutan jiwa kekosongan untuk menyelamatkan jiwa semua orang di Akademi Qinchuan. Orang-orang itu sudah lama memulihkan badan mereka dan kembali normal. Sekarang, Akademi Qinchuan sangat hidup dan penuh semangat. Mantan murid Xiao Nunu juga telah berkembang pesat. Saat ini, di sebuah aula besar, Mo Xuan, Dekan Akademi Qinchuan, duduk di depan meja panjang. Dia sedang menulis sesuatu, benar-benar asyik dan fokus. Tiba-tiba, sesosok masuk ke aula. Mo Xuan tidak mendongak, dia melanjutkan pekerjaannya, berkata, "Zhou Tai, pergi dan bawakan aku informasi tentang rekrutan baru tadi. Aku ingin melihat kekuatan mereka agar aku bisa mengatur program pelatihan yang sesuai untuk mereka." Zhou Tai adalah seorang tetua Akademi Qinchuan, dan asisten Mo Xuan. Namun, orang yang masuk bukanlah Zhou Tai. Pendatang baru itu berkata, "Dekan, kamu juga telah menembus alam Raja Dewa." Mo Xuan meletakkan pena dan kertasnya, mendongak, dan menatap dengan takjub pada orang di hadapannya. "Kamu adalah..." Pendatang baru itu tersenyum tipis, dan kemudian, penampilannya berubah, seketika berubah menjadi sosok yang familiar. Kembali ke alam ilahi pusat, Xiao Nunu telah mengubah penampilannya. Dan belum kembali seperti semula. Mata Mo Xuan berbinar, wajahnya berseri-seri gembira. "Xiao Nunu, kau kembali." Dia cepat berdiri, berjalan menuju Xiao Nunu, dan menggenggam lengan Xiao Nunu. "Hahaha, kapan kau kembali? Kudengar kau pergi ke alam ilahi pusat. Bagaimana kabarmu di sana?" Mo Xuan sangat gembira. Xiao Nunu adalah tokoh legendaris di Akademi Qinchuan. Tanpa Xiao Nunu, Akademi Qinchuan tidak akan berada di posisi sekarang. Xiao Nunu telah memberikan banyak sumber daya kultivasi kepada Akademi Qinchuan saat itu, dan sekarang, kekuatan Mo Xuan juga telah meningkat pesat, mencapai alam Raja Dewa. Meskipun ia hanya seorang Raja Dewa tingkat menengah, ia sudah termasuk di antara para ahli terbaik di Xuanzu. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Lumayan. Jelas, berita dari domain ilahi pusat belum sampai ke Xuanzu. Oleh karena itu, Mo Xuan tidak tahu apa yang dialami Xiao Nunu di domain ilahi pusat." Mo Xuan tertawa dan berkata, "Tinggallah beberapa hari lagi kali ini. Murid-muridmu semua menantikan kepulanganmu." Xiao Nunu berkata, "Dekan, mari kita bicarakan itu nanti. Aku ingin bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi di kamar dagang Qinchuan?" Mendengar Xiao Nunu bertanya tentang kamar dagang Qinchuan, senyum di wajah Mo Xuan langsung menghilang. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. "Kamu sudah tahu?" Xiao Nunu menjawab, "Aku baru saja pergi ke kamar dagang Qinchuan dan mendapati tempat itu benar-benar kosong." Mo Xuan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sekitar beberapa bulan yang lalu, kamar dagang Qinchuan tiba-tiba dibubarkan, dan semua anggotanya dipulangkan. Adapun Presiden, Ning Wei, dan Wakil Presiden, Ning Ziyue, keberadaan mereka tidak diketahui." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan kemudian, belum lama ini, sekelompok ahli misterius tiba di Xuanzu. Para ahli misterius ini sangat kuat, dan seluruh Xuanzu panik. Namun, mereka tidak tinggal lama dan pergi." Tatapan Xiao Nunu sedikit menyipit. Para ahli misterius itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Qi. Jelas bahwa tujuan mereka datang ke sini memang terkait dengan kamar dagang Qinchuan. Setelah berbicara dengan Mo Xuan, Xiao Nunu lebih memahami situasinya. Masalah ini kemungkinan besar terkait dengan kamar dagang Qinchuan. Keluarga Qi telah mengirim orang-orang dari alam ilahi pusat, kemungkinan besar untuk mencari Ning Wei dan putrinya, Ning Ziyue. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak menyangka Ning Wei dan Ning Ziyue terhubung dengan keluarga Qi dari alam ilahi pusat.
Meskipun dia tahu dari masa tinggalnya di Xuanzu bahwa keluarga Ning Wei bukanlah keluarga biasa. Dia mengira Ning Wei hanya bersembunyi dari musuh-musuhnya dan telah menemukan tempat tinggal yang anonim. Sekarang tampaknya masalahnya lebih serius dari yang dia bayangkan. Kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Qi? Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Bahkan di alam ilahi pusat, Mereka adalah keluarga kelas 1. Mo Xuan berkata, masalah ini mungkin tidak mudah untuk dilibatkan. Kudengar di antara para ahli misterius itu, ada cukup banyak makhluk alam Kaisar Dewa. Implikasi Mo Xuan sederhana, dia tidak ingin Xiao Nunu terlibat. Saat mengatakan ini, ekspresi Mo Xuan sangat serius. Meskipun ia telah mencapai tingkat kultivasi Raja Dewa tingkat menengah, menjadikannya salah satu ahli terbaik di Xuanzu, Mo Xuan seperti semut dibandingkan dengan makhluk setingkat Kaisar Dewa, terlalu lemah bahkan untuk melawan. Xiao Nunu mengetahui kekhawatiran Mo Xuan dan tersenyum tipis, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya sendiri. Mo Xuan ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan apapun. Ia memahami kepribadian Xiao Nunu, apa yang ingin dilakukan orang lain berada di luar kendali Mo Xuan. Xiao Nunu melanjutkan, Dekan, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Mo Xuan dengan cepat meraihnya, pergi. Bukankah kau akan menemui murid-muridmu yang lain? Xiao Nunu tersenyum tipis, aku tidak akan menemui mereka untuk saat ini. Juga, Dekan, tolong. Jangan sebarkan berita tentang kepulanganku. Berita dari alam ilahi pusat belum tiba. Mo Xuan tidak menyadari situasi Xiao Nunu saat ini. Jika berita tentang kembalinya Xiao Nunu ke Xuanzu bocor, kemungkinan akan menimbulkan banyak masalah. Ini bukanlah yang ingin dilihat Xiao Nunu. Mo Xuan mengangguk, baiklah. Aku mengerti, hati-hati juga. Xiao Nunu berkata, baik. Tanpa berlama-lama di Akademi King Xuan, Xiao Nunu menghilang dari aula utama dengan sebuah pikiran. Melihat Xiao Nunu pergi, Mo Xuan tak kuasa menahan napas, bergumam pada dirinya sendiri, semoga dia baik-baik saja. Mo Xuan masih khawatir, dan bukan hanya sedikit khawatir. Dia juga tahu bahwa tokoh-tokoh misterius yang datang untuk kamar dagang Qinchuan bukanlah orang biasa. Meninggalkan Akademi King Xuan, Xiao Nunu tiba di daerah pegunungan yang relatif terpencil di Xuanzu. Dewi Pembantaian bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Xiao Nunu berkata, mencari wakil presiden Ning Ziyue dan yang lainnya. Apapun yang terjadi, Ning Ziyue telah banyak membantunya sebelumnya, dan jika kamar dagang Qinchuan benar-benar mengalami masalah, Xiao Nunu tidak bisa hanya duduk diam. Yang terpenting, fakta bahwa keluarga Qi telah tinggal di wilayah ilahi timur membuat Xiao Nunu merasa gelisah. Dewi Bulan bertanya dengan malas, kau tidak tahu di mana mereka? Kemana kau akan mencari? Xiao Nunu menjawab, aku tidak tahu, tetapi selama aku mengikuti anggota keluarga Qi, aku akan mendapatkan petunjuk tentang mereka. Dengan itu, Xiao Nunu membentuk segel tangan dan mengaktifkan kekuatan ilahinya. Bas, detik berikutnya, susunan rune yang megah menyebar dari pusat Xiao Nunu. Segera setelah itu, api tampak menyala di belakangnya. Riak menyebar di seluruh api, dan di dalamnya, sebuah tanda unik berkedip. Dewi Pembantaian bertanya, apa ini? Xiao Nunu menjelaskan, ini adalah metode komunikasi yang digunakan oleh kultivator keluarga Qi untuk mengirimkan sinyal, mirip dengan jimat transmisi suara. Sebelum datang ke Xuanzu, Xiao Nunu telah membunuh Niu Qiyuan, Qi Liu, dan 2 orang lainnya. Dia juga telah menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari ingatan Qiyuan. Oleh karena itu, Xiao Nunu juga memahami metode komunikasi keluarga Qi. Para kultivator keluarga Qi memiliki metode transmisi suara khusus untuk menghubungi rekan satu tim. Mereka tidak perlu menggunakan jimat transmisi suara. Lagi pula, tujuan Qiyuan, Qi Liu, dan 3 lainnya adalah Xuanzu, jadi wajar saja jika anggota keluarga Qi bertanggung jawab untuk menerima mereka setibanya di sana. Xiao Nunu sekarang menggunakan metode komunikasi keluarga Qi untuk mengirimkan pesan, bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerimanya. Bas, metode komunikasi terus menyebar, mengirimkan sinyal. Xiao Nunu tidak terburu-buru, tidak ada gunanya tergesa-gesa. Sekitar 2 jam kemudian, sesosok badan bergegas ke arah mereka. Tatapan Xiao Nunu menajam, dan senyum dingin muncul di bibirnya, mereka telah tiba. Wus, tak lama kemudian, seorang pemuda mendarat dengan mantap di tanah. Namun, ketika dia melihat orang yang mengirimkan sinyal, dia jelas terkejut. Dia menatap Xiao Nunu dengan curiga, siapa kau?
Mengapa kau tahu metode komunikasi keluarga Kiku? Sebelum pihak lawan dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya, dan kekuatan hisap yang kuat muncul dari telapak tangannya. Wus, pihak lawan langsung ditarik ke depan Xiao Nunu. Xiao Nunu menekan kepala pihak lawan dengan satu tangan, dan tanpa membuang kata-kata, segera menggunakan teknik pencarian jiwa. Pihak lawan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bahkan tidak untuk berjuang. Orang ini hanya berada di tahap awal alam Kaisar Dewa Bumi, seekor semut dibandingkan dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu saat ini. Setelah menyelesaikan pencarian jiwa, Xiao Nunu memperoleh informasi yang diinginkannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Dengan suara bang yang keras, lawan langsung meledak menjadi awan kabut darah. Xiao Nunu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kultivator keluarga Qi. Dewi Pembantai bertanya, bagaimana hasilnya? Xiao Nunu menjawab, mereka datang untuk Presiden Ningwei. Dewi Pembantaian bertanya lagi, apakah mereka, ibu dan anak perempuan itu, sudah jatuh ke tangan keluarga Qi? Xiao Nunu menjawab, belum, tetapi kultivator lain dari keluarga Qi sudah menuju ke Sensu. Mereka mungkin mendapatkan petunjuk dan tahu di mana wakil Presiden Ning Ziyue dan yang lainnya bersembunyi. Xiao Nunu tidak mengetahui lokasi pasti Ning Ziyue dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa mengikuti anggota keluarga Qi dalam pencarian mereka. Namun, dia harus cepat. Jika tidak, masalah mungkin akan muncul. Segera, tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu berangkat ke Sensu. Wilayah Ilahi Timur, Sensu. Sensu adalah wilayah yang relatif terpencil. Wilayah ini luas, tetapi hampir tidak ada kehadirannya di seluruh wilayah Ilahi Timur. Ini karena sebagian besar Sensu adalah pegunungan dan hutan yang lebat. Banyak hewan buas iblis tinggal di sini. Makhluk beracun tak terhitung jumlahnya. Area yang dihuni oleh kultivator manusia mungkin hanya sekitar 1/10 dari area Sensu. Saat ini, jauh di dalam pegunungan, Ningwei, Ning Ziyue, dan Ning Yan bersembunyi di sebuah gua bawah tanah yang terpencil. Di dalam sebuah ruangan batu di dalam gua, Ning Ziyue bertanya dengan lembut, Bibi Yan, berapa lama lagi kita harus tinggal di sini? Aku hampir sesak napas. Bolehkah Bibi mengizinkanku keluar untuk berjalan-jalan? Ning Yan adalah seorang tetua dari kamar dagang Qinchuan, dan dia biasanya selalu berada di sisi Ning Ziyue. Ning Yan menggelengkan kepalanya lalu melihat ke arah ruangan batu lain yang tidak jauh. Kemudian, Ning Wei keluar dari ruangan itu dan berkata, kalian tidak boleh pergi kemanapun sekarang. Kalian hanya boleh tinggal di sini. Ning Ziyue menatapnya dan berkata, Ibu, kita bersembunyi dari apa? Mengapa Ibu meninggalkan kamar dagang Qinchuan begitu saja? Bersambung. Ya, demikianlah audio novel Sastra Bela Diri Pagoda Mas Pancer, edisi yang ke-713. Nantikan kelanjutan dari serial novel Donghua ini, kita jumpa di part-part selanjutnya.